Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu di pertemuan yang ke-9, tapi masih di materi di pertemuan yang ke-8, materi ke-8 lah ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bentuk kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk bagian yang kedua. Ini akan kita pelajari, nah ya. Ini yang pertama di sini. Nah, yang ini pokok bahasannya mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan negara. Nih, kita lihat dulu untuk yang akan dibahas mengenai ketentuan menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini bahwa kalau menurut pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, jadi di kalimat inilah yang Ibu garis bawahi ya. Nah, Ibu di sini mengenai berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang untuk yang kedua, sekarang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebelumnya berdasarkan pembukaan, kita lihat di sini menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar, terutama kalau di dalam pasal mengenai bentuk dan kedaulatan itu terdapat di dalam pasal 1. Pasal 1 ada ayat 1, ayat 2, dan juga ayat 3. Diambil semuanya di sini. Tapi kalau fokusnya kalau mengenai kedaulatan khusus di ayat yang kedua. Kalau untuk di dalam pasal 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi di sini dalam arti pemerintahan itu dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ini kalau maksud dari yang republik. Sedangkan kalau untuk yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti secara otomatis yang digunakan atau yang diterapkan di negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Yang ketiga, di sini negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti sesuai dengan aturan hukum yang memang diterapkan di negara Indonesia. Sekarang ini untuk penjelasannya, yang kita bahas ini ada kaitannya mengenai kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat berarti semuanya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, tapi dijalankan oleh pemerintahan. Dan untuk di negara Indonesia, lembaga-lembaga negara di sini pembagiannya itu ada dua, berdasarkan ada yang sebelum dan juga sesudah amandemen. Kalau sebelum amandemen berarti di sini berdasarkan atau menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kalau untuk yang sesudah amandemen berarti menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat perbedaannya di sini. Kalau untuk yang lembaga negara yang sebelum amandemen, di sini ada MPR. MPR sebagai lembaga tertinggi negara, membawahi semua lembaga negara yang lain. Ada DPR, Presiden, BPK, MA, dan juga DPA. Sedangkan kalau untuk yang setelah amandemen, nah ya, di sini kalau setelah amandemen, di sini MPR tidak lagi sebagai kekuasaan tertinggi atau sebagai lembaga tertinggi. Ini semuanya sejajar atau sama kedudukannya. Jadi ada MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, dan juga KY. Dan untuk yang setelah amandemen, di sini ada 3 lembaga negara yang baru dibentuk. Yang pertama ini ada DPD, yang kedua ada MK, dan yang ketiga ada KY. Semuanya ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti contoh ini, kalau untuk BPK ini terdapat di dalam pasal 23E sampai G. Kalau untuk MPR ini pasal 2 dan 3. Kalau untuk DPR pasal 19 sampai 22B. Sedangkan kalau untuk DPD ini termasuk di dalam pasal 22C sampai 22D. Untuk yang presiden dan wakil presiden ini terdapat di dalam pasal 4 sampai 16 kalau di dalam Undang-Undang Dasar. Untuk yang terakhir, ini MA, MKKY ini sebagai kekuasaan yudikatif. Kalau MA terdapat di dalam pasal 24A, MK 24C, dan KY ini 24D.
B. Jadi semuanya memang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lanjut di sini. Karena tadi di dalam pasal 1 ayat 3 membahas mengenai negara Indonesia dan negara hukum, di sini ada karakteristik atau ciri dari negara hukum. Yang pertama harus ada perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, sistem peradilan yang bebas dan juga tidak memihak. Yang ketiga, legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Jadi kekuasaan tertinggi itu di tangan hukum. Yang keempat, terdapat pembagian dan juga pembatasan kekuasaan di dalam penyelenggaraan negara. Di sini gua ambil contoh, misal kalau di dalam pemerintahan itu presiden mempunyai batasan jabatan itu untuk dalam satu periode itu 5 tahun, ya 5 tahun untuk 2 kali periode. Jadi jatuhnya 10 tahun. Ini maksudnya pembatasan, ya kekuasaan di dalam penyelenggaraan negara. Sekarang kita lanjut. Di sini siapa pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia? Pembagiannya di sini Ibu buat ada 5. Yang pertama ada lembaga legislatif, yang kedua ada eksekutif, yang ketiga ada yudikatif, ada eksaminatif, yang terakhir ada lembaga independen. Kalau untuk legislatif berarti lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan, dan ini dijalankan oleh MPR, DPR dan juga DPD. Kalau untuk yang kedua ada lembaga eksekutif. Kalau untuk lembaga eksekutif ini sebagai kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan, ini dijalankan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan juga menteri. Untuk yang ketiga ada lembaga yudikatif. Ini fungsinya sebagai lembaga untuk mengadakan atau mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan ini dijalankan oleh lembaganya ada MA, MK dan juga KY. Sedangkan kalau untuk yang keempat lembaga eksaminatif, di sini sebagian besar secara umum untuk memeriksa keuangan negara, berarti di sini dijalankan oleh BPK untuk lembaga eksaminatif. Sedangkan untuk yang terakhir, untuk lembaga independen ini yang Ibu buat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 itu dijalankan oleh KPU, ya berkaitan dengan pemilihan umum. Kalau untuk pemilihan umum nanti dilihat lagi itu di dalam pasal 22E di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang lanjut. Nah, ini ya. Untuk yang keseluruhannya, lanjutannya nanti Ibu jabarkan lebih luas itu di modul yang ada di Google Classroom. Kalaupun nanti ada pertanyaan, nanti bisa mengajukan di Google Forum. Nah ya, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum.